Ibadah online service Raya Minggu GBI Goshen Blessing, Minggu 22 November 2020, akan dilayani oleh Pastor Henny Kristianus yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing pada pukul 7 pagi, 9 pagi, 11 siang, dan pukul 5 sore. Ikutilah ibadah pemulihan Pondok Daud yang diadakan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 8 sampai 9 pagi bersama Bapak Ibu Gembala Pendeta Lukas Suprayitno yang dapat diakses melalui YouTube channel GBI Goshen Blessing. Matius 28 ayat 19. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. GBI Goshen Blessing akan mengadakan baptisan air. Bagi jemaat yang rindu dibaptis dapat mendaftarkan diri di Sekretariat Gereja GBI Goshen Blessing di nomor telepon 031 382 3178 atau di nomor 031 382 3996. Hello teens, buat kalian yang berusia 13-16 tahun dapat mengikuti ibadah online melalui YouTube channel The Arrow Generation yang dapat diakses setiap hari Minggu mulai pukul 7 pagi. Halo kids, yuk beribadah bersama di ibadah online service Goshen Kids Church yang dapat diakses setiap waktu mulai hari Minggu pukul 7 pagi melalui YouTube channel Goshen Kids Church. Persembahan, persepuluhan, dan diakonia dapat ditransfer melalui rekening BCA GBI Goshen Blessing di nomor akun 389 059 8888 atau dapat melakukan scan barcode yang tertera di layar. Halo Legacy Center. Welcome to church. Seneng banget hari ini kita bisa sama-sama ketemu untuk kumpul ibadah sama-sama lagi. Teman-teman, are you guys excited for today? Sama seperti saya dan semua teman-teman yang ada di sini, kita juga semua excited banget untuk bisa ibadah sama-sama. Tapi sebelumnya teman-teman, kita mau baca dulu firman Tuhan dari Efesus 3 ayat 20. Firman Tuhan berkata gini teman-teman, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita semua percaya ada kuasa di dalam setiap hidup kita, amin. So hari ini kita mau pakai kuasa itu teman-teman untuk tetap setia, untuk tetap bisa fokus sungguh-sungguh ibadah sama Tuhan. So mari kita berdoa teman-teman. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami buka hati kami siapkan semuanya yang terbaik buat Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang kuat. Engkau mampu lakukan jauh lebih besar Tuhan. Dan hari ini kami siap untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Mari Engkau yang siap melayani Tuhan sama-sama katakan amin. Come on church, let's sing. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semua. Sekali lagi Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Sebab cuman Tuhan sumber kekuatan kita. Yang percaya katakan yes. Dengan segenap hati, dengan iman kami mau katakan, come on. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber
di surga. Yes Lord. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan Engkau selalu. Come on. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Sebab Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Come on, tepuk tangan sama-sama yuk. Ini pujian kami buat Allah yang dahsyat. Haleluya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Mari di rumah-rumah dengan iman. Allah sumber, yes, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku semua. Come on, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sekali lagi selamanya, selamanya. Dengan iman sama-sama, Allah sumber kuatku. Come on. Allah sumber kuatku, yes. Sorak-sorai buat Allah, sumber kekuatan kita. Haleluya. Woo. Sebab kasih-Mu Tuhan jadi kekuatan kami. Hari-hari ini Tuhan, apapun yang kami alami, apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, biar kami hanya mengandalkan Tuhan. Kami mau lebih lagi mengalami kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. I can't forget, I still remember the place you found me, and I surrender when your grace covered my shame and saw my need. Come on, together sing. You gave me hope and a future. My heart is yours, now and forever. I am loved only because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. 'Cause your sacrifice is overwhelming. Amen. You suffered and died for us. Thank you, Jesus.
I'm alive only through Christ who first loved me. And I love you, Jesus. And I love you, Jesus. I love you. This is our heart to you, Jesus. Yes, I love you because you first loved me. Oh, and I love you, Jesus. I love you. Yes, I love you because you first loved me. Oh, this is our love. Come on, sing. Nothing can tear me away from your love, Lord. Nothing can separate your heart from mine. Nothing can tear me away from your love, Lord. I am yours, 'cause nothing can tear me away from Jesus. Yes, Lord, nothing can tear me away from your
Yes, I love you because you first loved me. And I love you, Jesus. We love you. We love you more than anything, Jesus. Yes, I love you because you first loved me. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Mari nikmati kasih Tuhan saat ini. Kasih Tuhan dicurahkan buat setiap kita saat ini. We welcome you, Jesus. Lebih dari segalanya Tuhan, kami mau cinta Engkau. Lebih dari apapun dalam hidup kami, lebih dari siapapun, kami mau cinta Engkau Tuhan. Mari nyatakan cintamu sama Tuhan. Jesus, Jesus. Mari di rumah-rumah, di perjalanan, dimanapun engkau ada, come on, say I love you to Jesus. Say I love you, Jesus. I love you, Jesus. Jesus. Fill us with your love. Fill us with your di masa yang susah, di masa yang sukar, kami mau tetap cintakan. Sekalipun badai datang, sekalipun dunia bergoncang, kami mau cintakan. Come on, just worship Him. Open your heart and feel His presence, feel His love. Mari beberapa saat, mari engkau bebas, mari ngomong sama Tuhan, mari nyatakan kasihmu sama Tuhan. Come on, we love to worship you. We love to honor you. Mari sekali lagi nyatakan cinta kita sama Tuhan. And I love you, Jesus. I love more than anything, Jesus. Yes, I love you.
you, Jesus, for your love. Yes, I love you because you first loved me. Sekali lagi katakan, and I love you, and I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first loved me. Oh, and I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you because you first love me. Sungguh Tuhan Yesus, kami mau bilang kami sayang banget sama Engkau Tuhan Yesus. Kami sayang sama Engkau Tuhan. Mari Tuhan, bicara buat setiap kami lebih lagi Tuhan. Biar apa yang kami lakukan, apa yang kami doakan, apa yang kami kerjakan Tuhan, sungguh bisa berkenan Tuhan buat hidup kami Tuhan. Bapa, kami terlalu sayang sama Engkau Tuhan. Buka hati kami lebih Tuhan. Buka Tuhan pikiran kami lebih. Biar kami punya paradigma yang baru Tuhan. Biar kami bisa menanam benih firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan gak cuma tertanam dalam hati kami, tapi itu bisa bertumbuh, bisa berbuah berlipat kali ganda Tuhan. Dan banyak orang dimenangkan, banyak orang ketemu Tuhan lewat hidup kami Tuhan. Biar surga penuh, biar surga penuh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Legacy Center. Shalom. Hari ini hari yang luar biasa banget. Dan saya percaya Tuhan akan bicara banyak buat setiap kita. Amin. Mari sama-sama buka dulu di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Teman-teman semua, ini ayat yang klasik, ayat yang sering banget dibaca. Tapi hari ini kita mau baca sama-sama dengan penuh iman dan keyakinan. Sama-sama kita baca. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Teman-teman, sadari betul bahwa ayat ini merupakan satu panggilan buat hidup kita sebagai orang Kristen. Dan saya yakin percaya kita semua, apapun kerjaan kita, apapun latar belakang kita, kita dipanggil untuk menyelesaikan amanat agung ini. Nah, masalahnya sekarang kita online, working from home, terus sekolah online, kuliah online gitu. Banyak hal yang terjadi during this pandemic, PSBB gitu. Banyak hal yang membuat kita bikin mager, banyak hal yang bikin kita males. Dan jujur, saya juga kayak gitu. Jujur, di awal pandemi, hidup saya seperti makan, tidur, bangun, main game, nonton. Gak ada yang produktif dalam hidup saya selama awal pandemi. Tapi teman-teman semua, hal ini berjalan hari demi hari. Saya menyadari gitu, karena kan saya tidak bekerja ya pada saat pandemi. Kebetulan saya MC, jadi saya gak bisa kerja karena event gak boleh ngumpul-ngumpul gitu. Nah, boleh mungkin kalau ada yang mau party, boleh kontak saya. Oke, lanjut ya. Nah, kita diperhadapkan dengan pilihan waktu ada pandemi ini, waktu ada PSBB, kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau ikut arus pandemi, mau ikut diem aja di rumah gitu, mau ikut kita ya udah ikutin aja, ya udah kita nggak ngapa-ngapain karena kita bosen, ya udah kita diem dan akhirnya do nothing. Nggak ada nilai tambah dalam hidup kita dan kita nggak produktif. Tapi ada satu hal yang menarik, saya menyadari satu hal, ada satu statement yang luar biasa, namanya statement 21/90, 21/90. Ini artinya gini, it takes 21 days to create a habit, it takes 90 days to create a lifestyle. Cuman butuh 21 hari buat bikin satu kebiasaan yang baru, dan butuh 90 hari buat bikin satu gaya hidup. Ini gak cuman berlaku buat orang-orang yang mau bikin suatu kebiasaan yang baru gitu, yang jadi lebih baik, yang nambah nilai dalam hidupnya. Tapi ini berlaku juga buat kita during this pandemic.
Waktu kita bosan, waktu kita diem dan gak ngapa-ngapain, kerjaan kita cuman makan, tidur, nonton, main game. Terus udah gitu sekolah online, bosen-bosenan kuliah online, kerja biasa aja, nggak serajin dulu gitu. Selama 21 hari secara tidak sadar ini bakal jadi kebiasaan baru kita. 90 hari bakal jadi gaya hidup kita. Dan saya mau bilang, waktu kita ada di posisi saat ini, kondisi yang seperti ini, we are not okay. Kita nggak oke dengan kondisi seperti ini. Dan waktu saya mau sadarin ini betul, dalam kondisi nggak oke ini, kita benar-benar harus do something. Karena gini, teman-teman seberapa banyak yang nonton namanya drakor, ada bilang gini, it's okay to not be okay. Tapi let me tell you something, it's not okay to be not okay. Kita nggak bisa bilang karena posisi kita nggak oke, kita ya udah biasa-biasa aja, itu nggak apa-apa, normal gitu. Tapi saya mau bilang hari ini, it's not okay to be not okay. Waktu kita tahu kondisi kita nggak benar nih, waktu kita tahu wah kita jadi males-malesan, kita jadi biasa aja, kita nggak produktif, ini nggak oke. Dan artinya we have to do something and be productive gitu. Hari ini saya mau encourage teman-teman semua buat do something and be more productive gitu. Yang pertama saya mau encourage buat kita never stop learning. Kenapa? Di masa pandemi seperti ini, di masa kita bekerja dari rumah atau bekerja nggak seheboh dulu gitu ya. Terus udah gitu kita banyak melakukan aktivitas tidak seperti dulu, banyak waktu yang bisa kita lakukan buat belajar sesuatu hal yang baru. Nah, belajar sesuatu hal yang baru ini nggak susah teman-teman, cuman kita butuh niat, mau. Waktu kita mau belajar hal baru banyak banget. Dari hal yang dulu pernah kita coba dan kita gagal, atau kita belajar sesuatu yang benar-benar baru buat hidup kita. Nah, 6 months ago, 6 bulan lalu, aku menyadari aku gak boleh diem aja kayak gini, dan aku harus produktif, aku harus belajar sesuatu untuk nambah nilai dalam kehidupan aku. Untuk nambah sesuatu hal dalam kehidupan aku, dan aku jadi produktif. Nah, teman-teman semua, kalau bisa dibilang, malam hari ini saya mau saya mau berkata-kata sedikit, mungkin gak sempurna, tapi biarkan saya coba ini setelah 6 bulan saya belajar sesuatu ini. Tachihao, Cintian, Wohen Kaosing, Yinwei, Wokei, Cai Wang Sang Renseni, Sangti Chufuni. 6 bulan lalu saya gak bisa ngomong kayak gini. 6 bulan lalu saya benci Mandarin. Tapi saya ambil keputusan buat belajar sesuatu yang baru, buat overcome. Dulu saya punya kekesalan sama Mandarin, saya nggak mau belajar Mandarin, saya ambil komitmen baru, belajar hal baru. Mungkin nada saya masih salah, mungkin saya masih belum sempurna, belum bisa fluently speaking in Chinese. Tapi at least saya udah ambil keputusan buat belajar sesuatu hal yang baru. Belajar sesuatu hal yang baru, tambahkan nilai dalam hidupmu. Anything, bisa kamu belajar buat masak mungkin, belajar berbisnis, atau belajar hal yang bisa kalian lakukan. Gali, kita harus never stop learning. Tambahkan sesuatu nilai dalam hidupmu. Amin. Dan gak cuman itu, saya punya satu gambar yang bisa bikin kita lebih encourage lagi buat belajar. Nah, nama anak ini namanya Salik. Dia dari Kambodia dan sebenarnya dia itu gak bisa sekolah seperti layaknya kita bersekolah gitu. Jadi dia kekurangan ekonominya dan dia harus berjualan souvenir. Tapi you know what? Dia bisa bicara 12 bahasa. Dia bisa belajar untuk bicara 12 bahasa. Gimana caranya? Dia gak sekolah loh. Dia gak sekolah. Tapi tahu, dia belajar dari turis, di mana waktu dia berjualan souvenir, dia ketemu banyak turis, dia belajar bahasa dari Mandarin, belajar Prancis, belajar Inggris, dan lain sebagainya sampai 12 bahasa. Dan saat ini, dia sudah menarik perhatian Haiyang Education Group yang akhirnya memberikan dia scholarship. Saat ini Salik sekarang bersekolah di Haiyang Foreign Language School, itu private school di China. Dan dalam keadaan yang terdesak, saya mau bilang gini, Salik dia ada keterbatasan, dia nggak bisa sekolah, dia harus berjualan,
tapi dia punya semangat buat belajar. Keadaan tidak membuat dia diam, keadaan tidak membuat dia pasrah, tapi dia belajar sesuatu untuk nambahin nilai. Because we never know gitu, apa yang bakal Tuhan lakukan dalam hidup kita. Salik yang cuman berjualan souvenir, dia ambil keputusan belajar sesuatu hal yang baru, 12 bahasa dia mastering, dan akhirnya dia bisa sekolah, dapat scholarship ke China. Kita nggak tahu apa yang kita dapatkan waktu kita belajar sesuatu hal yang baru. Amin. Makanya hari ini mari sama-sama belajar sesuatu hal yang baru. Belajar sesuatu hal yang baru. Never stop learning. Dan hal yang kedua yang saya mau bagiin. Waktu kita during this pandemic bosan, getting bored gitu. Terus nggak ngapa-ngapain. Yang pertama, ayo ambil keputusan buat never stop learning. Belajar sesuatu hal yang baru. Dan yang kedua, saya mau bilang, maximize your technologies. Hah? Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan teknologi? You know what? Generasi kita lahir dan banyak banget kita melewati dengan yang namanya teknologi. Dan salah satunya adalah sosial media gitu. Siapa sih dari kita yang gak tahu dengan yang namanya odading mang oleh? Rasanya seperti menjadi Iron Man. Siapa sih yang gak tahu gitu? Kalau misal kalian yang nonton ini gitu, yang mendengar ini gak tahu odading mang oleh, keterlaluan sih buat saya. Kita generasi milenial tahu banget kayaknya odading mang oleh ini karena viral banget di sosial media dan dibahas di mana-mana gitu. Tahu gak kenapa? Because online can reach more people. Jadi waktu kita bicara soal yang namanya online ini bisa reaching out lebih gitu. Bisa banyak orang yang bisa melihat lewat online gitu. Nah, saya mau ingetin, waktu tadi kita baca Matius 28, kita dipanggil buat selamatin jiwa. Kita dipanggil buat bikin surga penuh. Kita dipanggil buat selesain amanat agung. Tapi gimana caranya waktu kita pandemi ini tetap punya panggilan untuk selesaikan itu semua? Kita harus produktif. Gak lain gak bukan maximize your technologies. Lewat teknologi, lewat sosial media yang kamu punya. Ayo mari sama-sama menginjil. Kamu bisa jangkau banyak jiwa lewat sosial media kamu, teman-teman. Kita gak pernah tahu apa yang ngefek dari postingan kita gitu. Dari hal simple, gak perlu kalian posting udah Tuhan Yesus datang segera, kau harus bertobat lewat postingan kamu. Itu bagus, tapi start doing small. Mulai dari kalian update story aja, Tuhan itu baik, God is good. Hari ini saya ngalamin A, tapi Tuhan ingetin B. Hari ini terjadi sesuatu yang gak enak dalam hidup saya, but I believe God is good. Dari kata-kata yang bisa kita lempar di sosial media kita, secara gak langsung kita bisa encourage more people, kita bisa reach more people. We never know. We never know. Kalau saya boleh cerita, saya sering banget tanda kutip curhat lewat sosial media. Curhatnya apa? Tentang kebaikan Tuhan. Just simply God is good. Tuhan, aku percaya janjimu ya dan amin. Dan saya sering banget gak cuman lewat story, saya suka bikin Q&A box. Can I pray for you? Saya bilang gitu. Saya gak tahu. Follower saya gak cuma orang Kristen, banyak banget yang non Kristen. Tapi you know what? Banyak banget yang minta didoain meskipun dia juga bukan orang Kristen. Mereka masukin prayer list mereka gitu. Dan akhirnya saya doain mereka gitu, pakai voice note. Teman-teman, kita nggak tahu. Dan saya pun nggak tahu kondisi teman-teman saya di luar sana kalau saya nggak mulai lewat sosial media. Dan tahu nggak, yang masuk prayer list dari hal kecil, cuman sekedar capek sekolah, capek kuliah, sampai ada yang mau bunuh diri, sampai ada yang hidupnya lagi nggak bener, sampai ada, saya tahu teman saya kena autoimun. Saya nggak akan pernah tahu itu semua kalau saya nggak mulai gerak lewat sosial media. You know what? Sosial media punya pengaruh yang luar biasa. We can reach more people. Kita nggak tahu seberapa banyak orang yang begitu ngeliat story kita, dia diingetin tentang Tuhan. Kita nggak tahu seberapa banyak orang yang dikuatkan dengan postingan kita. Yuk teman-teman, saya mau encourage buat sama-sama share sesuatu hal yang positif, share tentang kebaikan Tuhan, share tentang mujizat yang Tuhan kasih lewat hidupmu, share buat sesuatu hal yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Kalau selama ini banyak orang bilang pelayanan menginjil bukan bagian saya, itu bukan bagian saya karena saya nggak ada di gereja. No, itu salah besar. Tapi penginjilan, membuat surga penuh, amanat agung itu bagian kita semua.
Itu bagian kita semua. Dan kita bisa reach more people lewat online. Yuk, keluarin sosial media kamu. Instagram, YouTube, Line, WhatsApp, semuanya itu ada di tangan kita dan kita bisa reach more people. Jadi selama during this pandemic, jangan getting bored, jangan biasa aja, jangan diem-diem aja, jangan ikutin arus, tapi ambil keputusan. Satu, buat belajar hal baru, tambahin nilai dalam hidupmu. Kita nggak tahu apa yang bakal Tuhan lakukan di depan sana. Yang kedua, ayo sama-sama jangkau jiwa lewat sosial media. Satu ayat terakhir, Yudas 1 ayat 23 bilang gini. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari dalam api. Sekali lagi, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari dalam api. Api bicara sesuatu hal yang mungkin gak enak. Api bicara sesuatu hal yang mungkin menakutkan. Yang kalian gak yakin kalian bisa reach ke sana. Waktu saat ini kalian bilang sosial media kayaknya terlalu susah buat saya menginjil lewat sosial media. Waktu saya mau menginjil lewat sosial media, saya mau posting, takut dihujat sama orang, takut dibilang sok suci, takut dibilang apa-apaan sih. Tapi hari ini saya mau bilang, ayo selamatkan mereka yang terhilang. Selamatin teman-teman kita di luar sana lewat sosial media kita. Ayo selamatin, seperti kita menarik mereka, merampas dari dalam api. Ayo semangat, semangat teman-teman semua. Maksimalin sosmed kamu, maksimalin waktu yang kamu punya. Untuk selamatkan jiwa, untuk bikin surga penuh. Kalau posisi kalian saat ini nggak oke, it's not okay to be not okay. Mari ambil keputusan, ambil komitmen, be productive, keep learning something new, and maximize your technologies. Beritakan kebaikan Tuhan, beritakan kebaikan Tuhan. Saya percaya sedikit banyak pasti ada satu orang yang terberkati dengan postingan kamu. Dan gak jarang saya menerima banyak feedback. Terima kasih ya udah ingetin tentang hal ini. Terima kasih udah ingetin tentang bersyukur. Terima kasih dengan adanya Q&A box ini aku dikuatin. Terima kasih udah kasih positive vibes. Teman-teman di luar sana butuh banget semangat dari kita semua. Ayo bikin surga penuh. Ayo jangkau jiwa lebih lagi buat surga penuh. Mari sama-sama dimanapun kau berada saat ini, buka kedua hatimu, buka kedua tanganmu, buka hati kita. Tuhan Yesus, kami tahu Kau mau lakukan perkara yang besar lewat hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami tahu dan kami sadar kami bisa jangkau jiwa lewat online Tuhan. Kami gak mau diem aja, kami gak mau biasa-biasa aja, kami gak mau malas-malesan dengan adanya pandemi ini. Kami diam dan gak lakukan sesuatu, do nothing. Tapi kami sadar kami harus produktif, kami harus lakukan sesuatu. We have to learn something new yang bisa nambahin nilai dalam kehidupan kami. Kami sadar juga Tuhan, kalau dengan adanya pandemi ini kami bisa menguatkan orang-orang, kami bisa jangkau jiwa lewat online. Meskipun gak ketemu mereka secara langsung, tapi kami bisa jangkau lewat online. Kami bisa kasih hadirat Tuhan lewat hidup mereka Tuhan. Teman-teman semua, waktu kondisi kamu sekarang gak oke, waktu kondisi kamu lagi lemah, lagi kecewa mungkin, lagi gak ngapa-ngapain, do nothing, gak produktif. It's not okay. And it's not okay to be not okay. We have to be okay. Mari angkat kedua tanganmu. Mari angkat kedua tanganmu. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Mari nyatakan dengan hati kita. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, di setiap ucapan kami, lewat sosial media kami, lewat apa yang kami kerjakan Tuhan. Kami mau nyatakan Engkau Tuhan di hidupku,
Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Haleluya Tuhan. Syakaralah bahaya. Kami tahu Tuhan, ini saatnya buat kami gerak. Ini saatnya buat kami gak biasa aja. Ini saatnya buat kami gak diam. Kami mau gerak, kami mau do something. Kami mau lebih produktif Tuhan. Kami mau belajar sesuatu yang baru. Tambahin nilai dalam hidup kami. Dan terlebih Tuhan, gak cuma itu. Kami mau Tuhan menginjil lewat sosial media, lewat apa yang di tangan kami Tuhan, lewat apa yang bisa kami lakukan. Kami mau bilang Tuhan baik, kami mau jangkau jiwa, kami mau rebut Tuhan, kami mau selamatkan mereka Tuhan. Biar surga penuh, biar surga penuh Tuhan. Shikarala bagala 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 Shakala la 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 la. Shakala bagala 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 bagala. Mari perlengkapi setiap kami itu. Mari perlengkapi setiap kami itu. Kami angkat kedua tangan kami. Kami minta Tuhan, urapi kami lebih. Biar kami semangat Tuhan. Biar kami berani. Biar kami gak diam saja Tuhan. Mari minta urapan yang memampukan. Mari minta urapan yang memampukan kita. Kita manusia gak bisa, tapi kita percaya Roh Tuhan, kuasa Tuhan akan memampukan kita, akan memampukan kita. Syandagala bagala 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 bagala. Syakala bagala 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 bagala. Syakala bagala bagala bagala. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan, urapan-Mu, Roh-Mu ada dari setiap kami Tuhan. Dan terlebih Tuhan, kami bisa lakuin yang lebih Tuhan during this pandemic Tuhan. Kami gak cuma diam aja, tapi sekarang kami mau gerak, kami mau lakuin sesuatu, kami mau lebih produktif, kami mau belajar hal baru Tuhan. Dan terlebih kami mau bikin surga penuh, karena kami mau menjangkau jiwa secara online. Because online can reach more people Tuhan. Gak ada yang mustahil Tuhan. Kalau Engkau udah bikin Tuhan, Kau izinkan odading mengoleh viral Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau viralin kerajaan sorga. Kami mau viralin kebaikan Tuhan. Kami mau viralin kuasa Tuhan yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Perlengkapi kami, biar kami berjalan gak cuma melangkah, tapi ada kuasa Tuhan lewat setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang bahaya. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu di setiap. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Katakan saudara, terimalah berkat Tuhan.
kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.